20 Desember nanti Presiden Joko Widodo akan melantik 5 anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah nama santer terdengar dari nama mantan Ketua KPK hingga mantan Ketua Mahkamah Agung. Simak wawancara jurnalis Jawa Post TV Nurul Khotimah dengan pakar hukum Yenti Ganarsi. Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan melantik anggota Dewan Pengawas KPK yang terpilih. Dewan Pengawas KPK ini nantinya akan mengawasi kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu, figur seperti apa yang dinilai pantas dan tepat untuk menduduki kursi Dewan Pengawas? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Yenti Ganarsi. Halo Ibu, apa kabar? Oke, Bu, ini kan saat ini sedang bergulir ya Bu ya, nama-nama siapa saja yang nanti akan mengisi kursi Dewan Pengawas. Nah, menurut Ibu figur seperti apa sih Bu yang cocok untuk mengisi Dewan Pengawas KPK ini? Ya, figurnya harusnya sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Undang-Undang KPK yang baru kan. Selain itu tentu yang bersangkutan itu memahami permasalahan korupsi gitu ya. Nanti kan itu 5 kan, harusnya ada yang memahami juga berkaitan dengan Undang-Undang korupsi itu sendiri, terutama penegakan korupsi ya. Jadi dia mengerti penyelidikan, penyidikan, surat dakwaan dan sebagainya. Artinya mungkin seperti figur-figur yang dari polisi penyelidikannya seperti tahu, kemudian bagaimana dakwaan, berarti ada unsur semacam yang difahami oleh jaksa gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan tentang kerugian negara dan lain sebagainya itu, jadi dia mengerti betul berkaitan dengan baik substansinya yang akan diterapkan oleh KPK, dilakukan oleh KPK, maupun juga berkaitan dengan formilnya, karena kan ini permasalahannya kan Dewas itu antara lain juga kita berharap tidak ada lagi orang jadi tersangka bertahun-tahun. Kenapa? Karena KPK waktu itu misalnya tidak punya SP3. Sebetulnya tidak punya juga harusnya tidak boleh orang lama-lama. Kenapa gitu kan? Jadi itu kan sebetulnya mengawasi, namanya juga mengontrol supaya tidak terlalu kebablasan gitu. Berarti dengan adanya Dewan Pengawas ini kinerja KPK tidak akan terbebani ya Bu ya? Tidak, saya bilang tidak. Justru dibantu kalau seandainya mereka mau melenceng, diluruskan gitu. Itu harapannya kita mendapatkan orang-orang yang Dewas itu memang tugasnya adalah mengawasi untuk kalau dia mau melenceng ke rel yang benar gitu. Itu gitu. Bu, ini kan pemilihan dari anggota Dewan Pengawas sendiri ini kan tidak melalui seleksi, tapi ditunjuk langsung oleh Presiden. Ini banyak masyarakat ataupun kalangan yang menilai meragukan independensi dari anggota Dewan Pengawas tersebut. Nah, kalau Ibu sendiri pandangannya seperti apa? Ya kan undang-undang sudah mengatakan itu mestinya sudah dipikirkan kan. Untuk pertama ini adalah langsung dipilih oleh Presiden. Kan kita percayakan kepada Presiden untuk memilih orang-orang yang nanti juga independen gitu kan. Independen dalam artian ya dia tidak punya kepentingan apapun, hanya kepentingannya menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Dewas gitu. Kita percayakan sajalah. Makanya kan kalau yang nama-nama yang beredar kan nama-nama yang bagus lah gitu kan. Semoga bagus selama perjalanannya juga gitu kan. Jadi tinggal nanti juga Pak Firly dan pimpinan yang lain itu dengan adanya Dewas ini juga tetap independen, bahkan harusnya merasa dibantu dalam artian kalau mereka itu akan melakukan satu langkah-langkah yang bisa merugikan pekerjaan mereka, merugikan atau mengganggu ya, merugikan misalnya tiba-tiba tersangka tapi tidak bisa naik itu bisa dijaga sejak awal supaya hasilnya lebih baik. Pasti Dewan Pengawas ini dengan keinginan dengan tujuan dibentuknya ini untuk memperkuat, untuk mempermudah, untuk membuat mereka ini para komisioner ini menjadi lebih bagus langkahnya, bukan sebaliknya. Itu yang saya lihat. Oke Bu, ini kan ada beberapa nama yang santer terdengar juga Bu ya, yang akan mengisi kursi sebagai Dewan Pengawas. Nah, Ibu juga sebagai salah satu namanya yang terdengar juga nih Bu. Nah, tanggapannya ini seperti apa nih Bu? Saya nggak pernah ada nama saya, nggak ada. Lagian kan di situ tidak boleh menjalankan profesinya. Saya dosen, masa nggak, saya nggak ada. Nah, nama-nama yang lain bagus kok. Insya Allah lah, Bismillah.
kita punya Dewas dan kita percayakan dan kita minta kepada nanti Dewas yang terpilih itu untuk benar-benar amanah, benar-benar memahami betul tugas dan fungsi yang ada dalam Undang-Undang KPK. Itu juga kita jaga, bukan berarti dia boleh seenaknya juga gitu. Itu kita bisa kawal. Oke, baik, terima kasih Bu Yenti atas perbincangannya. Ya baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Yenti Ganarsi, Nurul Khotimah, Fajar Fareza, Jawa Post TV.